بسم الله الرحمن الرحيم. Cahaya Ilmu, media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Nola Afrijolida dengan NIM 1814080030 dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen Bu Milyasari MSI, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar teman-teman, subtopik pembahasan yang akan kita bahas kali ini ialah yang pertama, pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Yang kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang keempat, komponen proposal penelitian. Yang kelima, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Dan yang keenam ialah hambatan-hambatan dalam proses penelitian pendidikan beserta solusinya. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik pembahasan yang pertama ya, yaitu pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris, di mana logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Nah, dari sini kita dapat mengambil dua faktor yang mendasar antara perbedaan berpikir ilmiah dan berpikir non-ilmiah. Yang pertama ialah sumber pengetahuan, di mana berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuannya pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah hanya mendasarkan sumber pengetahuannya pada perasaan semata. Dan yang kedua ialah berdasarkan ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya sesuatu pengetahuan, sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan hanya atas dasar keyakinan saja. Nah, sekarang kita masuk kepada subtopik yang kedua ya, yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama ialah hakikat penelitian pendidikan. Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dengan menganalisa sampai menyusun laporannya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa hakikat penelitian pendidikan ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Nah, sedangkan tujuan penelitian pendidikan ialah yang pertama, untuk menemukan pengetahuan, teori, konsep, ataupun dalil atau generalisasi baru tentang pendidikan. Yang kedua, untuk memperbaiki atau memodifikasi teori pendidikan lama. Dan yang ketiga ialah untuk memperkokoh suatu teori atau generalisasi yang sudah ada. Selanjutnya ialah fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai, biaya dalam waktu, dan usaha serta keadaan hasil-hasil yang dicapai. Yang kedua ialah membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidikan yang bermanfaat, menyediakan pandangan, rangsangan, dan penyuluhan yang berhasil untuk pembaharuan pendidikan. Dan yang ketiga ialah mengembangkan teori yang lebih memadai dan sahih atau valid. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama ialah penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Yang kedua, penelitian historis
atau historical research, yaitu penelitian yang berhubungan dengan sejarah. Yang ketiga, penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang memaparkan sebuah situasi atau peristiwa. Yang keempat ialah penelitian korelasional, yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan atau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya untuk mengetahui kekuatan hubungan variabel tersebut. Yang kelima ialah penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang menguji suatu cara teori terhadap suatu penyelesaian masalah. Dan yang keenam ialah causal comparative research, yaitu penelitian sebab akibat, yaitu penelitian yang mengungkapkan pengaruh sebab akibat berdasarkan variabel yang ada dengan melakukan pengamatan. Dan yang ketujuh ialah penelitian tindakan atau action research, yaitu penelitian untuk menguji cobaan ide-ide ke dalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari suatu situasi. Nah, sekarang kita masuk ke komponen proposal penelitian. Yang pertama ialah abstrak penelitian dan kata kunci, di mana abstrak penelitian ini merupakan gambaran ringkas terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua ialah latar belakang masalah. Pada bagian ini diuraikan tentang dasar pikir ataupun argumentasi mengapa masalah atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Yang ketiga ialah permasalahan penelitian. Yang dimaksud dengan masalah adalah masalah ilmiah penelitian. Pada bagian ini, masalah penelitian merupakan rumusan ataupun identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya. Yang keempat ialah literatur review. Literatur review menguraikan hasil kajian dan penelitian sebelumnya terkait topik atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang kelima ialah landasan teori dan kerangka konseptual. Landasan teori merupakan hasil penelusuran terkait teori-teori yang digunakan dari buku-buku ilmiah. Sedangkan kerangka konseptual menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Dan yang keenam ialah hipotesis, jika ada. Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar dan mungkin salah. Maka dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui temuan penelitian. Selanjutnya ialah metodologi penelitian. Adalah desain yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang siapa responden atau sampel atau sumber informasi, jenis informasi, atau data yang akan dicari atau dikumpulkan dalam sekunder yang digunakan. Selanjutnya ialah hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan merupakan gambaran manfaat, hasil, dan produk yang akan dihasilkan setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Selanjutnya ialah waktu dan tempat penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, dan rencana kegiatan penelitian harus dibuat dalam tabel dengan mengacu pada waktu pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ialah daftar pustaka atau rujukan. Daftar rujukan dirutukan berdasarkan nama penulis dan tahun terbit. Dan yang terakhir ialah lampiran, seperti CV, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama ialah identifikasi masalah, yaitu substansi permasalahan yang diidentifikasikan dengan jelas dan konkret. Yang kedua ialah perumusan masalah. Diperlukan perumusan tujuan penelitian yang jelas yang mencakup pernyataan tentang mengapa penelitian dilakukan, sasaran penelitian, maupun pikiran pengguna dan dampak hasil penelitian. Yang ketiga ialah penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka ini merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Yang keempat ialah rancangan penelitian. Rancangan penelitian mengatur sistematika yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Yang kelima ialah pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Yang keenam ialah pengolahan data.
Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ialah penyimpulan hasil. Setiap kesimpulan yang dibuat oleh peneliti semata-mata didasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Adapun yang melatar belakangi adanya beberapa keterbatasan penelitian pendidikan, yaitu yang pertama ialah dapat terjadi salah penginterpretasian. Yang kedua, seringkali membuat keputusan hanya mau tahu hasil akhirnya saja. Yang ketiga, hasilnya sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik. Yang keempat, tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Yang kelima, kurang mendalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian pendidikan. Yang keenam, kurangnya ketidakmampuan dalam meyakinkan bahwa model membawa perubahan positif. Nah, sekarang ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan ya. Yang pertama, peneliti harus lebih teliti lagi dalam melakukan penelitiannya dan berusaha untuk lebih mendalami pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian. Baiklah, sekian video saya pada kali ini ya. Tolong dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Cahaya Ilmu, media pembelajaran.